Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai negara-negara yang terdapat di kawasan Asia Selatan. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Sri Ayu, Nikomang Oktaviani Triyiping, Indriani, Astri Anggraini Putri, Dwi Setiawati, dan Dina Safitri. Halo teman-teman, jadi kawasan Asia Selatan adalah wilayah geopolitik di bagian selatan benua Asia yang terdiri dari daerah-daerah di anak benua India dan sekitarnya. Wilayah Asia Selatan ini mencakup sekitar 4.480.000 km persegi dan populasinya mencakup 40% populasi Asia dengan sekitar 1,6 miliar jiwa tinggal di kawasan Asia Selatan ini. Kawasan ini terdiri dari negara Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Pakistan, Bangladesh, dan Maladewa. Berikut penjelasan tiap-tiap negara. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sri Ayu dengan NIM A1121219090 yang berasal dari kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih negara Sri Lanka itu. Yuk simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, keadaan geografis negara Sri Lanka. Negara Sri Lanka sendiri terletak di kawasan Asia Selatan di Tenggara India dan dikelilingi oleh Samudra Hindia. Negara Sri Lanka juga memiliki iklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan juga musim kemarau. Kedua, yaitu keadaan demografis. Negara Sri Lanka sendiri memiliki populasi dari beragam etnis. Yang pertama, mayoritas Sinhala, diikuti Tamil, Moors, Malays, dan juga Bugars. Agama utama di negara Sri Lanka yang pertama ada agama Buddha, Hindu, Islam, dan juga Kristen. Ibu kotanya yaitu Colombo. Dan bahasa resmi di negara Sri Lanka yaitu Sinhala dan Tamil serta juga bahasa Inggris. Yang ketiga ada nilai kultural di negara Sri Lanka. Budaya Sri Lanka dipengaruhi oleh agama, sejarah, dan juga tradisi. Nilai penting termasuk penghargaan keluarga, hierarki sosial, upacara keagamaan, dan seni-seni tradisional seperti tarian Kadian dan Bratanayan. Yang keempat ada nilai sosial di negara Sri Lanka. Konsep kehormatan dan status signifikan di negara Sri Lanka dihargai berdasarkan usia, kedudukan sosial, dan juga pencapaian. Keramahan terhadap tamu di negara Sri Lanka dianggap sangatlah penting, dipengaruhi dan juga status signifikan di negara Sri Lanka juga dipengaruhi oleh warisan budaya, agama, dan tidak lupa juga tradisi dan adat yang berlaku di negara tersebut. Yang kelima ada perkembangan pendidikan di negara Sri Lanka. Pemerintahan di negara Sri Lanka memfokuskan pendidikan tinggi yaitu universitas seperti Universitas Paradeniya, salah satu yang tertua dan terkemuka di kawasan Asia Selatan. Yang terakhir ada isu-isu nasional yang ada di negara Sri Lanka. Di negara Sri Lanka sendiri, negara tersebut mengalami krisis ekonomi terburuk dengan inflasi 50% per tahun. Pada Mei 2022, negara Sri Lanka sendiri gagal membayar utang luar negerinya dan merusak reputasi serta kesulitan dalam meminjam uang di pasar internasional.
Baik, itu dia teman-teman penjelasan dari saya bagaimana sih kawasan geografis, demografis, nilai kultural, nilai sosial, perkembangan pendidikan, dan juga isu-isu nasional di kawasan Asia Selatan, termasuk atau terkhususnya di negara Sri Lanka. Halo teman-teman, saya Nikoma Oktaviani Triiping dengan nomor stambuk A11121067 yang akan membahas negara Nepal. Secara geografis, negara Nepal ialah area trapesium sepanjang 800 km dengan lebar 200 km dengan luas wilayah 147.181 km persegi. Wilayah negara Nepal berbatasan dengan India dan daerah Swatantra, Tibet yang dikuasai Cina. Area Nepal terdiri dari pegunungan, perbukitan, dan sabuk savana yang disebut terai. Kemudian, untuk keadaan demografis, negara Nepal adalah negara multikultural dan multietnis. Populasi penduduk negara Nepal pada tahun 2023 mencapai 29,5 juta jiwa. Kemudian, untuk suku, negara Nepal terdiri atas 126 suku. Di antaranya adalah suku Chinteri yang sifatnya mayoritas. Jumlah penduduknya dengan suku tersebut ada sebanyak 16,69% atau sekitar 4.398.053 jiwa pada tahun 2011. Selanjutnya, negara Nepal memiliki nilai-nilai kultural yang sangat kaya dan beragam, termasuk festival seperti Dasain dan Tihar. Seni rupa, tarian tradisional, dan musik etnis juga memiliki peran penting dalam warisan budaya negara Nepal. Seni ini seringkali terkait dengan upacara keagamaan dan juga festival. Negara Nepal memiliki beragam kelompok etnis dengan bahasa, pakaian, dan adat istiadat yang unik. Beragam etnis ini menciptakan warna-warni budaya di negara Nepal. Selanjutnya, negara Nepal memiliki nilai-nilai sosial mencakup keramahan, saling mendukung dalam komunitas, dan rasa hormat terhadap tradisi. Solidaritas keluarga dan ketertiban dalam kegiatan keagamaan juga merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial di negara Nepal. Sistem kasta juga mempengaruhi interaksi sosial di negara Nepal ini. Nilai-nilai sosial ini membentuk dasar interaksi sosial, struktur masyarakat, dan juga pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari di negara Nepal. Kemudian, untuk sistem pendidikan di negara Nepal kontemporer dan belum berkembang sebelum tahun 1951 ketika negara tersebut mulai melakukan transisi dari monarki absolut ke sistem politik yang lebih representatif. Meskipun terjadi berbagai kemunduran politik selama beberapa dekade berikutnya, pada awal tahun 1950-an, pendidikan di negara Nepal masih merupakan hak eksklusif bagi kaum elit kaya. Tingkat melek huruf hanya mencapai 5% dan hanya terdapat beberapa ratus sekolah dengan sekitar 10.000 siswa, kurang dari 1% populasi. Selanjutnya di negara Nepal terdapat isu nasional yaitu melambatnya perekonomian dan tingginya inflasi pada tahun 2022 hingga 2023. Nepal merupakan salah satu negara yang memiliki perekonomian paling rendah dan perekonomiannya bergantung pada bantuan luar negeri, pariwisata, dan pengiriman uang dari para pekerja di luar negeri. Bantuan berat mencakup lebih dari 30% anggaran per tahun. Perkenalkan, saya Indriani dengan NIM A11121072 dari kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih itu negara Bhutan. Yuk simak penjelasan berikut. Bhutan adalah sebuah negara kecil di Asia Selatan yang berbentuk kerajaan dan dikenal dengan sebutan Negeri Naga Guntur. Wilayahnya terhimpit antara India dan Tiongkok. Nama lokal negara ini adalah Drukyul, yang berarti negara naga. Simbol naga dapat ditemukan di bendera dan lambang negaranya.
Secara demografis, penduduk Bhutan pernah diperkirakan beberapa juta, telah dikurangi oleh pemerintah Bhutan hingga 750.000 setelah sebuah sensus di awal 90-an. Sebuah sensus lanjutan yang dilakukan pada Juni tahun 2005 mengurangi jumlah penduduk lebih lanjut dari 672.425, diarsipkan pada tanggal 5 bulan 10 2006 di Wayback Machine. Kemudian, secara demografi, Bhutan terletak di lereng selatan Himalaya Timur. Selatan kerajaan ini terkurung daratan di antara dua peradaban besar Asia, Tibet Cina di utara dan negara bagian Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim, dan Benggala Barat di India di timur, barat, dan selatan. Nilai sosial di Bhutan sangat terkait dengan wisatawan ajaran Buddha, dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha dan sangat menjaga budayanya. Pemerintah Bhutan juga sangat yakin bahwa kedatangan wisatawan yang membludak tanpa kontrol beresiko terhadap kelestarian budaya lokal, tradisi budaya kuno, dan kelestarian budaya alam, sehingga menerapkan kebijakan pariwisata high value, low volume untuk melestarikan sistem lama dan membatasi jumlah wisatawan. Selanjutnya, nilai kultural. Bhutan, sebuah negara kecil yang terletak di pegunungan Himalaya, dikenal dengan kekayaan alamnya yang memukau dan kebudayaan yang kaya. Bhutan menyimpan pesona tradisi masyarakat lokal yang lestari, seperti penggunaan pakaian tradisional, bahasa lokal, Dzongkha, dan Sarchok, serta menjaga bangunan dengan arsitektur khasnya. Adapun isu-isu nasional dan global negara Bhutan. Beberapa isu global yang mempengaruhi Bhutan termasuk dampak globalisasi terhadap kebudayaan dan identitas nasional. Meskipun Bhutan telah membuka diri terhadap pengaruh luar, negara ini tetap berkomitmen untuk mempertahankan kebudayaan dan tradisi lokalnya. Isu lainnya adalah pembukaan hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti yang terjadi saat Bhutan membuka hubungan dengan diplomatik dengan Israel pada tahun 2020. Selanjutnya, perkembangan sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Bhutan telah mengalami perkembangan signifikan. Pendidikan gaya barat diperkenalkan pada masa pemerintahan Ugyen Wangchuck tahun 1907 hingga tahun 1950-an. Pendidikan formal utama diakses melalui biara-biara Buddha dan sekolah swasta. Pada akhir 1950-an, sekolah dasar negeri dan swasta telah didirikan, tetapi pendidikan menengah hanya tersedia di India. Perkembangan modern yang signifikan dalam pendidikan terjadi setelah tahun 1950-an, di mana sistem pendidikan sekuler semakin berkembang dengan dukungan pemerintah, dan sekolah swasta diambil di bawah pengawasan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan negeri. Sistem pendidikan tinggi di Bhutan dikembangkan melalui Royal University of Bhutan atau RUB, yang mengkoordinasikan 11 perguruan tinggi dan sekolah di seluruh negeri. Hai, perkenalkan nama saya Astri Anggreni Putri dengan NIM A11121054. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang negara Pakistan. Penasaran? Mari simak videonya. Pakistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Negara ini memiliki sejarah yang kompleks, termasuk pemisahan dari India Britania pada tahun 1947 yang dikenal sebagai pembagian atau partisi India. Pakistan didirikan sebagai negara yang berdasarkan identitas agama Islam sebagai tempat bagi Muslim India untuk hidup dalam kebebasan dan otonomi. Pakistan memiliki populasi yang besar, salah satu dari beberapa negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Islamabad adalah ibu kota Pakistan, sementara kota terbesar adalah Karachi. Negara ini memiliki berbagai macam landscape, mulai dari dataran subur di Punjab dan Sindh hingga pegunungan di wilayah barat laut seperti pegunungan Himalaya dan Karakoram. Ekonomi Pakistan terdiri dari sektor pertanian yang penting dengan produksi gandum, kapas, dan tebu, serta sektor industri dan jasa yang berkembang. Namun, negara ini juga menghadapi tantangan seperti ketegangan politik, ketidakstabilan ekonomi, serta masalah keamanan seperti konflik di wilayah perbatasan dengan India dan Afghanistan, serta militansi di beberapa wilayah di dalam negeri.
Politik Pakistan terkadang dipengaruhi oleh ketegangan antara militer dan pemerintah sipil. Negara ini memiliki sistem pemerintahan demokratis, tetapi militer telah memiliki peran yang signifikan dalam sejarah politik Pakistan, termasuk beberapa kudeta militer. Kultur Pakistan kaya dengan warisan sejarah, seni, musik, dan sastra. Budaya ini mencerminkan campuran dari berbagai tradisi, termasuk warisan Mughal, Britania, dan khas dari berbagai suku dan etnis yang ada di negara tersebut. Bahasa resmi Pakistan adalah Urdu, tetapi terdapat juga banyak bahasa daerah yang digunakan di seluruh negara. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Setiawati dengan NIM A11121053 pada mata kuliah Pendidikan Komunitas Asia. Di sini saya akan membahas tentang negara Bangladesh. Yang pertama terdapat kondisi geografis negara Bangladesh, yang mana Bangladesh ini merupakan negara yang terletak di dataran rendah yang berhubungan dengan sungai-sungai. Kemudian negara ini berlokasi di Asia Selatan, yang mana sebagian besar garis pantainya berupa hutan berawa. Selanjutnya terdapat nilai kultural dan kondisi demografi. Pada nilai kultural sendiri, budaya Bangladesh ini meliputi banyak bentuk. Di antaranya adalah musik, tarian dan drama, seni dan kriya, cerita dan budaya rakyat, bahasa dan sastra. Kemudian pada kondisi demografinya, Bangladesh ini merupakan negara non-pulau dengan populasi terpadat di dunia. Selanjutnya, yaitu perkembangan sistem pendidikan negara Bangladesh dan juga nilai sosial negara Bangladesh. Pada perkembangan sistem pendidikan negara Bangladesh ini, yang mana sistem pendidikannya itu adalah 3 berjenjang dan disubsidi. Subsidi pemerintah Bangladesh dilaksanakan mulai dari sekolah di tingkat SD, menengah, dan tertinggi. Sedangkan pada nilai sosial negara Bangladesh, unit sosial dasar di suatu desa adalah keluarga, poribar atau gusti, yang mana umumnya terdiri dari rumah tangga besar yang bersifat patrilineal. Selanjutnya yaitu isu nasional dan global di negara Bangladesh, yang mana pada pemberitaannya sendiri Bangladesh itu gelar pemilu tanpa partai oposisi. Perkenalkan, nama saya Dina Sawitri dengan NIM A11121099. Di sini saya akan membawakan buletin saya, yaitu buletin tentang negara Maladewa. Yang pertama, kondisi geografis. Maladewa adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia, Asia Selatan, Barat Daya India. Negara ini memiliki total luas daratan 2.908 km kuadrat atau 115 mil persegi, yang menjadikannya negara terkecil di Asia. Negara ini terdiri dari sekitar 1.190 pulau karang yang dikelompokkan dalam rantai ganda yang terdiri dari 26 atol tersebar di wilayah seluas sekitar 90.000 km persegi. Yang kedua yaitu kondisi demografis. Maladewa adalah sebuah negara yang memiliki tingkat angka kelahiran tertinggi di dunia. Bahkan pulau-pulau yang ada di kepulauan Maladewa sudah melebihi batas populasi wajar. Demografis dari populasi di Maladewa termasuk tingkat kepadatan kelompok etnis, tingkat pendidikan, kesehatan para penduduk, status ekonomi, kepercayaan, dan banyak lagi aspek lain. Yang ketiga, nilai sosial. Karena Maladewa adalah negara muslim, alkohol hanya boleh dikonsumsi di resor. Maladewa sangat anti narkoba dan hukumannya bisa sangat berat. Pengunjung harus berusaha berpakaian sopan dan ketika memasuki masjid, tubuh harus tertutup. Ketelanjangan dilarang di semua tempat umum. Pengunjung harus selalu melepas sepatu sebelum memasuki rumah. Saat makan, sebaiknya selalu menggunakan tangan kanan karena tangan kiri dianggap tidak higienis. Selain itu, makan di tempat umum saat bulan puasa Ramadan dianggap sangat menyinggung. Terakhir, dilarang menampilkan agama selain Islam di depan umum. Selanjutnya, perkembangan sistem pendidikan. Di Maladewa, pendidikan formal dimulai ketika anak-anak pada usia 3 tahun dan sekolah dasar pendidikan dimulai dari usia 6 tahun. Siswa menghabiskan 5 tahun di pendidikan tingkat, menyelesaikan pendidikan sekolah menengah sampai 17 tahun. Konstitusi Maladewa hak semua anak untuk mengakses pendidikan dasar dan menengah.
Namun, rentang usia wajib belajar belum diberikan status hukum, meskipun masa itu telah ada inisiatif untuk menargetkan semua anak setidaknya mencapai 7 tahun pendidikan dasar dari usia 6 tahun dan menyelesaikan pada usia 12 tahun. Isu-isu nasional dan global di Maladewa. Yang pertama, isu nasional dan global dalam bidang ideologi dan politik. Diselenggarakannya pemilu yang demokratis atau multipartai, bebas dan adil, pertama kalinya pada tanggal 9 Oktober 2008. Maladewa tidak menganut sistem partai politik karena hal ini dikhawatirkan akan memecah belah persatuan dan kesatuan negara. Selain itu, idealisme politik yang berbeda-beda dikhawatirkan juga akan memberi kesempatan kepada kaum muslim militen untuk mempengaruhi kehidupan rakyat sehari-hari. Yang kedua, isu nasional dan global dalam bidang sosial dan budaya. Konstitusi Maladewa yang terakhir diamandemen pada tahun 2008 atau Konstitusi 2008 menyebutkan Islam sebagai dasar hukum dan prinsip negara dan menetapkan bahwa hanya muslim yang dapat menjadi warga negara. Pemerintah menetapkan batas-batas aktivitas wisata sedemikian rupa agar tidak memberikan pengaruh non-Islami kepada warga negara Maladewa. Usaha yang dilakukan adalah pulau-pulau yang tidak didiami oleh warga negara Maladewa sebagai kawasan resort.